Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sarah ala nahjihi wa iktafa. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita akan melanjutkan kajian kita, bacaan kita dari kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Muzani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, ahata ilmuhu bil umuri. Ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala perkara, segala hal, segala sesuatu yang terjadi di langit dan bumi, di alam semesta. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya yang meliputi segenap makhluknya. Wa anfadha fi khalqihi sabiqal maqduri. Dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah lampau, artinya takdir Allah Subhanahu wa taala itu berlaku pada segenap makhluknya. Tidak ada yang lepas dan keluar dari ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah diketahui berdasarkan ilmu Allah sejak azali. Segala sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari di alam semesta ini sejak azali telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segenap makhluk dia berjalan sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui mata-mata yang berkhianat, yang melakukan atau memandang sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun manusia tidak melihatnya, namun Allah Maha melihat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang disembunyikan oleh hati-hati manusia, berupa bisikan-bisikan atau niat-niat yang buruk ataupun niat yang baik, itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal khalqu 'amiluna bisabiqi ilmihi. Segenap makhluk mereka berjalan mengamalkan apa-apa yang telah tetap ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala sejak azali. Ilmu Allah yang terdahulu. Tidak ada satupun makhluk yang melakukan suatu amalan atau aktivitas di alam semesta ini yang keluar dari ilmu Allah Subhanahu wa taala sejak azali. Wa nafidhuna lima khalaqahum lahu min khairin wa syarrin. Dan mereka mewujudkan atau melakukan baik itu kebaikan ataupun keburukan persis sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. La yamlikuna li anfusihim min at-ta'ati naf'an. Mereka tidak memiliki kuasa sedikit pun untuk mendatangkan kemanfaatan untuk diri mereka sendiri. Itu semua bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kuasa Allah. Wala yajiduna ila sarfil ma'siyati anha daf'an. Demikian pula sebaliknya, mereka tidak memiliki kuasa untuk menolak kemudaratan yang akan menimpa mereka jika itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemampuan untuk bisa beramal saleh. Itu semua berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam hal ini seseorang mampu untuk menghindarkan dirinya dari kemaksiatan, itu juga berkat taufik dari Allah, berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksud ungkapan la yamlikuna li anfusihim naf'an min at-ta'ati naf'an wa la yajiduna ila sarfil ma'siyati anha daf'an. Demikian beberapa kalimat yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala. Dari kalimat ini tergambar bahwasanya beliau rahimahullahu taala, di antara akidah beliau adalah menetapkan takdir Allah Subhanahu wa taala, mengimani dan menetapkan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan prinsip dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi pada hakikatnya melalui kalimat-kalimat ini Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala hendak mengungkapkan bahwasanya wajib bagi setiap mukmin untuk mengimani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, sebagaimana yang termaktub dalam Sahih Muslim,
an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Hakikat keimanan adalah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Kemudian di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menegaskan bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini itu terjadi atas dasar takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang terjadi di luar takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan atas dasar takdir, dengan takdirnya. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Sesungguhnya segala perkara ya itu terjadi atas takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tetapkan. Thumma ji'ta ala qadarin ya Musa. Kemudian engkau datang atas dasar takdir Allah wahai Musa. Dan ayat-ayat lainnya yang berbicara tentang hal ini. Kemudian keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala dia adalah rukun yang keenam sebagaimana penjelasan para ulama di antara 6 rukun iman. Namun pada hakikatnya keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala sebenarnya dia bagian daripada keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Dia bagian dari rukun iman yang pertama, al-imanu billah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya sebagaimana yang diungkapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, al-qadaru qudratullahi. Takdir itu pada hakikatnya, keimanan kepada takdir itu adalah pada hakikatnya keimanan terhadap qudratullah. Keimanan terhadap kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian dari keimanan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Faman kadzdzaba bil qadari, siapa yang mendustakan takdir Allah, yang tidak mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala yang berlaku di alam semesta ini, faqad jahada qudratallahi, maka pada hakikatnya dia sedang menolak atau menentang sifat kuasa Allah Subhanahu wa taala. Falladzi la yu'minu bil qadari, maka pada hakikatnya orang yang tidak beriman kepada takdir, laisa mu'minan billahi aslan, pada hakikatnya dia bukan orang mukmin, bukan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, li'annahu jahidun liqudratihi wa masyiatihi, karena dia telah menentang atau tidak beriman kepada kuasa Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa haddul qadari al-jami' lahu huwa, adapun batasan beriman kepada takdir yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah imanul 'abdi bi'ilmillahi azza wa jalla al-azali. Yang pertama, iman kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala sejak azali. Kemudian yang kedua, wa kitabatuhu fil lauhil mahfuz lima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Mengimani bahwasanya Allah telah mencatatkan semua ilmunya sejak azali tersebut terkait apa yang akan terjadi di masa depan, apa yang akan terjadi pada segenap ciptaannya sampai hari kiamat. Mengimani bahwasanya itu semua telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah kitab induk yang bernama Al-Lauh Al-Mahfuz. Kemudian yang ketiga adalah wa masyiatuhu laha, mengimani bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini pada setiap makhluk itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun sesuatu yang terjadi di alam semesta ini dia di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena jika seseorang meyakini ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak Allah, maka pada hakikatnya dia telah menganggap ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa khalquhu likulli syai'in. Kemudian yang keempat adalah meyakini, mengimani bahwasanya segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala dan segala sesuatu yang tercipta atau yang terjadi di alam semesta ini dikehendaki oleh Allah dan dia adalah makhluk Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah batasan-batasan keimanan kepada takdir Allah, mengimani ilmu Allah Subhanahu wa taala, mengimani bahwasanya Allah telah mencatatkan takdirnya di Al-Lauh Al-Mahfuz, mengimani bahwasanya segala sesuatu yang terjadi ini
terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah mengimani bahwasanya segala sesuatu ini selain Allah, segala sesuatu yang terjadi itu semua makhluk, itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang baru bisa dikatakan beriman kepada takdir Allah jika dia mengimani keempat unsur ini. Adapun dalil tentang ilmu Allah yang azali adalah firman Allah, wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Ya, ilmu Rabbku yaitu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Ya. Meliputi segala sesuatu sejak azali, dan apa yang akan terjadi, apa yang belum terjadi, bagaimana kejadiannya, apa yang tidak akan terjadi, seandainya terjadi bagaimana kejadiannya, ya. Dan ilmunya meliputi segala sesuatu, daqiqul asya wa jali, daqiqul asya'i, daqiqul asya'i wa jaliliha wa khafiyiha wa zahiriha. Ilmu Allah meliputi segala hal yang terdalam, ya, yang tidak nampak maupun yang nampak. Wa sirriha wa alaniha, segala sesuatu yang sifatnya rahasia maupun yang terungkap terang-terangan. Adapun dalil tentang al-kitabah, penulisan takdir di Al-Lawh Al-Mahfuz, wa sahha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, terdapat riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalama, sungguhnya yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pena. Faqala lahu, maka Allah berfirman kepada pena tersebut, uktub, tulislah. Qala ma aktub, pena tersebut mengatakan, apa yang harus aku tulis ya Allah? Qala uktub al-qadara, tulislah takdir, ma kana wa ma huwa kain ilal abadi, apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi sampai selama-lamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya As-Sahihah. Di antara dalilnya juga Rasulullah SAW pernah bersabda, kataballahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50,000 sanah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir-takdir segenap makhluk sebelum dia menciptakan langit-langit dan bumi 50,000 tahun lamanya. Ya, 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Adapun yang ketiga, dalil tentang masyiatullah, dalil tentang kehendak Allah dalam takdirnya. Allah sebutkan dalam firman-Nya, liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasyaa'una illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali atas kehendak Allah rabbul alamin. Fa inna jami'al khalqi khalquhu, segenap makhluk adalah makhluk Allah. Wa jami'al mulki mulkuhu fala yaqa'u fi mulkihi illa ma sya'ahu, dan segenap kerajaan adalah milik Allah, maka tidak ada yang terjadi dalam kerajaannya kecuali apa yang dia kehendaki. Kemudian yang keempat, al-khalqu, dalil yang berbicara tentang al-khalqu, bahwasanya segala sesuatu ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah dialah yang telah menciptakan segala sesuatu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Sampai-sampai Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau pernah mengatakan, kullu syai'in biqadarin hatta wad'ika yadaka ala khaddik. Segala sesuatu itu terjadi atas dasar takdir, bahkan sampai-sampai tanganmu yang kau letakkan di pipimu itu juga sudah ada dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Terjadi atas dasar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengetahuinya sejak azali bahwasanya engkau pada hari tertentu, ya, di jam tertentu, engkau akan meletakkan tanganmu di pipimu. Inilah takdir Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani. Imam Al-Muzani kemudian mengatakan, wa anfadha fi khalqihi sabiqal maqduri. Maksudnya adalah takdir Allah yang berjalan atas dasar ilmunya sejak azali,
yang Allah telah tuliskan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Itu pasti akan terjadi, tidak akan luput sedikit pun, tidak akan meleset sedikit pun. Ya. Kullu dzalika nafidhun wa madin, pasti akan terjadi, wala radda lahu wala mu'aqqiba. Tidak ada yang bisa menolaknya, tidak ada yang bisa protes. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, madin fiyya hukmuk, sungguh ketetapanmu ya Allah telah berlaku bagiku atas dasar takdirmu. Kemudian ucapan beliau, fal khalqu amiluna bisabiqi ilmihi, maksudnya adalah fakullul a'mali sawa'un kanat minas salihati wal bir, segenap amal, apakah itu amal saleh atau amal kebajikan, aminal ma'asi wal kufri, ataukah itu adalah amal kemaksiatan atau amal kekufuran, fa innaha wafqa ilmillahi tabaraka wa ta'ala as-sabiq, maka dia berjalan sesuai dengan apa yang telah diketahui oleh Allah dalam ilmunya sejak azali. Wal imanu bihadzal rukni min arkanil qadari mustalzimun lil imani bi baqiyatil arkan. Keimanan tentang rukun pertama iman kepada takdir ini, yaitu ilmu Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada ilmu Allah, melazimkan atau berkonsekuensi kepada harusnya kita mengimani rukun-rukun yang lain, yaitu rukun al-kitabah, al-masyiah, dan al-khalqu. Itulah sebabnya, walihada kana al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala yaqul, itulah sebabnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, nadhirul qadariyah bil ilmi, bantahlah, debatlah sekte qadariyah dengan konsep al-ilmu, konsep bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi sebelum sesuatu itu terjadi. Fa in jahaduhu kafaru, karena kalau mereka sekte qadariyah membantah atau mendebat tentang ilmu Allah, maka sungguh mereka telah kufur. Wa in amanu bihi khusimu, jika mereka mengimani tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala sebelum sesuatu terjadi, maka sungguh itu adalah bumerang bagi dalil-dalil mereka yang akan meruntuhkan dalil-dalil mereka yang menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan sekte qadariyah yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i di sini adalah orang-orang yang menolak takdir Allah, orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah la ya'lamu af'alal ibadi illa ba'da wuqu'iha. Allah tidak mengetahui ya tentang seluk-beluk perbuatan para hamba kecuali setelah hamba tersebut melakukannya. Ya. Jadi mereka menolak ilmu Allah tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Apa ya? Detail apa yang akan terjadi di masa depan dari apa-apa yang diperbuat oleh hamba itu, menurut mereka itu tidak diketahui oleh Allah kecuali jika itu sudah terjadi. Dan ini adalah prinsip atau keyakinan yang batil, keyakinan yang kufur. Wa qad sa'ala al-Imam al-Muzani rahimahullahu ta'ala asy-Syafi'i 'anil qadariyah. Al-Imam al-Muzani sendiri pernah bertanya kepada Imam Syafi'i tentang sekte qadariyah ini. Maka Al-Imam Syafi'i mengatakan, humul ladzina za'amu anna Allah la ya'lamul ma'asi hatta takun. Mereka adalah kelompok yang mengatakan bahwasanya Allah tidak mengetahui apa-apa terkait kemaksiatan yang dilakukan atau yang akan dilakukan oleh hamba-hambanya sampai kemaksiatan itu dilakukan oleh hambanya. Na'udzubillah. Ini mengingkari tentang kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga prinsip qadariyah ini berkonsekuensi, innal 'abda huwa alladhi yakhluqu fi'lahu. Para hamba dialah yang menciptakan perbuatan mereka sendiri, fa athbatu khaliqan ma'allah. Maka dengan demikian mereka qadariyah mereka telah menetapkan ada pencipta lain selain Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadza syabahul majusa kama warada fi nusus. Dengan prinsip yang demikian ini, sekte qadariyah telah menyerupai orang-orang Majusi yang menganggap Tuhan itu ada dua, Tuhan cahaya, Tuhan kegelapan, Tuhan kebaikan, dan Tuhan keburukan. Ada Tuhan yang menciptakan kebaikan, ada Tuhan yang menciptakan keburukan. Jadi ada dua pencipta. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ini adalah keyakinan yang menyimpang.
Kemudian Al-Imam Al-Muzani mengatakan nafidhuna lima khalaqahum lahu min khairin wa syarrin. Maksudnya adalah segenap hamba mereka berjalan dan melakukan amalan-amalan di dunia ini sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang dengannya Allah menciptakan mereka. Siapa yang ditakdirkan oleh Allah menjadi ahlus sa'adah fahuwa sa'irun wa madin ilaiha. Siapa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang akan mendapatkan kebahagiaan, maka hamba tersebut akan mengamalkan amalan-amalan yang akan mengantarkan dia kepada kebahagiaan tersebut. Wa man khalaqahu lisyaqa, siapa di antara hamba Allah yang dalam takdir Allah Subhanahu wa taala, dalam ilmunya bahwasanya dia akan menjadi hamba yang celaka sengsara, maka hamba tersebut akan melakukan amalan-amalan yang mengantarkan dia kepada kebinasaan, ya, atau kesengsaraan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di hadapan para sahabat yang ketika itu mereka menghadiri penyelenggaraan jenazah, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minan nar." Tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan telah dicatat, ya, tempatnya di neraka, wa maq'aduhu minal jannah, atau tempatnya di surga. Ya. Jadi kita ini masing-masing telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita akan masuk neraka ataukah kita akan masuk ke dalam surga. Itu sudah ilmu tersebut sudah Allah catatkan dalam Al-Lauh Al-Mahfuz. Kemudian faqala sahabah, ada sahabat yang kemudian berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala nattakilu? Kalau begitu kenapa kita tidak berpangku tangan saja? Ala kitabatina wa nada'ul amala." Kenapa kita tidak pasrah saja dan kita tidak perlu beramal? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lah." Tetaplah beramal karena setiap kalian dimudahkan untuk menuju takdirnya. Amma man kana min ahli sa'adah, adapun siapa yang ditakdirkan menjadi orang yang akan berbahagia, fayuyassaru li'amali ahli sa'adah, maka dia akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan orang-orang yang berbahagia. Maka buktikanlah kalian termasuk orang yang ditakdirkan menjadi orang yang berbahagia, buktikanlah dengan beramal soleh. Jangan berpangku tangan, jangan pasrah. Wa amma man kana min ahli syaqa, adapun orang yang telah ditakdirkan menjadi orang yang akan sengsara, fayuyassaru li'amali ahli syaqawah, maka akan dimudahkan untuk dia untuk melakukan amalan-amalan orang yang sengsara nasibnya. Wali'udzubillah. Maka buktikanlah, beramallah, jangan meninggalkan amal dan jauhi kemaksiatan. Thumma qara'a, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah, fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang-orang yang memberikan infak, berkorban dengan hartanya dan dia bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan ganjaran Allah Subhanahu wa taala, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan memudahkan untuknya jalan menuju kebahagiaan. Jalan kami akan berikan kepadanya taufik agar dia mudah untuk melakukan amal saleh. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, tidak mau berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dia merasa dirinya cukup, ya. Tidak butuh kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala, tidak butuh kepada ilmu. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan tentang ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Dia mendustakan tentang ganjaran di akhirat. Fasanuyassiruhu lil usra, maka sungguh kami akan mudahkan, fasanuyassiruhu lil usra, kami akan mudahkan untuk dia jalan kesulitan, jalan menuju kesengsaraan, waliya'udzubillah. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari jawaban Nabi ini ada dua hal pelajaran berharga yang harus menjadi prinsip kita. Pertama, ketika Nabi bersabda, "I'malu", beramallah kalian. Sekalipun Allah sudah menetapkan takdirnya, kalian tetap harus beramal. Wa hadzal khitab minan Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi bil amal yadullu ala thubutil masyiati wal iradati lahum. Perintah Nabi untuk beramal ini menunjukkan bahwasanya kita juga memiliki kehendak.
kita memiliki kehendak. Wa ammal jamadu أو غيره ممن لا مشيئة له فإنه لا يتعلق به الخطاب بالعمل. Adapun benda-benda mati yang tidak memiliki kehendak, maka perintah i'malu ini tidak berlaku bagi mereka. Ini yang pertama, bahwasanya kita sebagai makhluk, kita memiliki kehendak. Dan kita akan dihisab oleh Allah terkait kehendak kita. Jika kita menghendaki keburukan, maka kita layak mendapatkan hukuman. Jika kita menghendaki kebaikan, kita layak mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Maha Adil. Allah sekalipun menetapkan takdir, Allah tidak memaksa hambanya. Kemudian yang kedua, sabda Rasulullah, "Fakullun muyassarun lima khuliqa lah." Segala sesuatu atau setiap kalian itu telah dimudahkan terkait penciptaannya. Apakah dia menjadi orang yang berbahagia atau menjadi orang yang celaka. Fafi hadzal asli bayan anna jami'al umuri allati taqa'u maradduha li masyiatillah. Pada sabda Nabi ini terdapat penjelasan bahwasanya segala sesuatu yang terjadi itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzalika masyiatul insan. Di antaranya adalah kehendak manusia. Manusia berkehendak itu juga atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha tabi'atun lima yasha'uhu Allah minhu. Kehendak makhluk, kehendak manusia itu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah, "Wa ma tasha'una illa ay yasha'allahu rabbul alamin." Tidaklah kalian berkehendak melainkan atas kehendak Allah Rabbul Alamin. Fatahassalu mimma sabaq. Maka kesimpulannya, anna as-sa'adata fid dunya wal akhirah, bahwasanya kebahagiaan di dunia dan akhirat la tunalu illa bi tahqiqi hadainil aslaini. Tidak akan terwujud kecuali dengan merealisasikan dua prinsip ini. Wa dzalika, yang pertama adalah bi mujahadatin nafsi 'ala ta'ati wal khairat. Berjuang ya, melawan hawa nafsu untuk tetap bisa taat dan melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian yang kedua adalah walisti'anatu billah fi dzalika wa su'alihi taufiq wal hidayah. Yang kedua adalah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta taufik dan hidayah darinya. Karena kita mampu beramal saleh itu karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggabungkan dua prinsip ini. Ihris ala ma yanfa'uka. Berupayalah, bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah engkau untuk meraih apa yang bermanfaat bagi dirimu. Dan yang kedua, wasta'in billah. Namun jangan lupa, tetaplah mohon pertolongan Allah. Karena sehebat apapun engkau berupaya, mengupayakan sebab, tidak mungkin engkau akan mencapai hasil kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itulah sebabnya Nabi SAW, manusia yang paling hebat ibadahnya, ya, beliau tetap berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ini di atas agamamu. Kemudian yang terakhir, Imam Al-Muzani mengatakan, la yamlikuna li anfusihim min at-ta'ati naf'an wa la yajiduna ila sarfil ma'siyati anha daf'an. Maksudnya adalah takrir lima taqaddam. Ini menjelaskan atau menguatkan apa yang sebelumnya dijelaskan oleh Imam Al-Muzani. Anna fi'lal asbabi la yastaqillu bidatihi. Bahwasanya mengupayakan sebab itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya, kita tidak bisa meraih tujuan atau hasil hanya dengan bergantung kepada sebab yang kita upayakan. Tidak bisa. Fi jalbis sa'adah, dalam meraih kebahagiaan, wa daf'i syaqawah, dalam menolak kesengsaraan atau penderitaan atau mudarat. Bal kullu dzalika biyadillah wa bi masyiatihi. Bahkan semua itu ada di tangan Allah. Semua itu atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada kehendak Allah. Wa huwa ma'na qaulika. Inilah makna dari ucapanmu, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ikhwati fillah
rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.